Syarat yang pertama, mengetahui. Tidak cukup la ilaha illallah diucapkan saja, tapi harus faham apa kandungan la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah. Kita harus faham. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini ikhwah, a'azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada malam ini kepada bab yang kelima, halaman 20, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Babud du'a ila syahadati la ilaha illallah. Ketika penulis Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala memaparkan tentang keutamaan tauhid, sebaliknya bagaimana mungkarnya syirik yang harus kita takuti. Lalu sekarang beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya itu tidak cukup untuk kita saja. Maka ini harus kita sampaikan kepada orang-orang selain kita, kepada keluarga kita, kepada famili kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, berlanjut kepada bangsa dan negara kita. Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau dakwah. Dakwah artinya mengajak, menyeru. Orangnya disebut da'i, lalu yang diajak disebut mad'u. Ajakan itu disebut dengan dakwah. Jadi kalau mengajak, kemana orang diajak? Kepada tauhid la ilaha illallah, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, tapi orang-orang diajak kepada tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 33, di situ Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang yang berserah diri. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, inilah kekasih Allah, inilah wali Allah, karena mereka telah mengajak kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, waman ahsanu qawlan, siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah
Inilah gaya bahasa, dalam bahasa balaghah disebut istifham lil inkari. Gaya bahasa bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, sebenarnya Allah mengingkari. Apa yang dimaksud oleh Allah? Tidak ada lagi yang lebih baik perkataan selain daripada mengajak kepada tauhid, mengajak kepada mentauhidkan Allah. Nah, karena dakwah ilallah itu adalah perkataan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beraktivitas mencemplungkan dirinya, melibatkan dirinya dalam dakwah ilallah, maka orang itu menurut Hasan Al-Basri adalah kekasih Allah. Orang itu adalah wali Allah. Nah, tentu tidak perlu kita tunggu jawaban. Kalau kita tanya, maukah kita menjadi kekasih Allah? Maukah kita menjadi wali Allah? Tentu kita sepakat mau. Kalau memang mau, maka libatkanlah diri kepada dakwah ilallah. Aktifkanlah diri kepada dakwah ilallah. Kalau gitu kami harus jadi ustadz? Tidak perlu. Ya, kalau bisa jadi ustadz kenapa tidak? Silahkan. Tapi kalau tidak bisa jadi ustadz, tidak usah memaksakan diri. Setidaknya menjadi agen akhirat. Yuk kita ikut kajian yuk. Di mana? Di At-Taqwa. Kajian apa? Kajian tauhid. Terbawa oleh kita 1-2 orang, berarti kita sudah dakwah ilallah. Siapa yang ikut menunjukkan kepada kebaikan, maka dia kecipratan pahala kebaikan yang dibuat oleh orang yang ditunjukkan itu. Terbawa oleh kita 1-2 orang, lalu 1-2 orang itu faham dan mengamalkan tauhid, maka pahalanya juga kita kecipratan. Kenapa? Karena kita yang mengajak mereka. Nah, itu namanya mengaktifkan diri, melibatkan diri dalam dakwah ilallah. Jadi dakwah ilallah bukan hanya naik ke atas mimbar. Dakwah ilallah tidak harus jadi ustadz, tapi dalam wacana sehari-hari mengajak teman, itu sudah termasuk dakwah ilallah. Pembahasan ini diawali oleh penulis. Beliau Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan menurunkan Yusuf surah yang ke-12 ayat 108. Itu ada dalam kitab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, dengan penuh pengertian dan keyakinan. Ala basirah artinya apa? Dengan pengertian dan keyakinan. Jadi bukan sembarang mengajak. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Ja'far bin Jarir, apa kata beliau?
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengingatkan nabi-nabinya, mengingatkan rasul-rasulnya, termasuk mengingatkan para da'i, karena da'i, ulama adalah pewaris nabi, pewaris rasul. Apa peringatan Allah kepada nabi dan rasulnya? Katakanlah, hai Muhammad, inilah dakwah yang aku berdakwah kepadanya. Inilah dakwahku, inilah seruanku. Katakan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang aku berada di atasnya, inilah jalanku, yaitu berdakwah untuk mengesahkan Allah, dakwah memurnikan ibadah kepadanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah oleh Allah untuk dakwah politik, untuk dakwah kebudayaan, untuk dakwah sosial dan lain sebagainya. Tapi apa yang diperintahkan Allah? Dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga telah ditempuh oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Sebut saja Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diutus oleh Allah bukan untuk menggoncangkan kursinya Namrud, tapi menanamkan benih-benih tauhid. Setelah itu beliau utus Nabi Musa alaihissalam, tidak diperintah oleh Allah untuk menggoyang singgasananya Fir'aun. Berlanjut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah bukan untuk menggoyang posisinya Abu Jahal, posisinya Abu Lahab. Apa yang diperintahkan Allah? Dakwah ilallah, dakwah ila tauhid. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan benih-benih tauhid, dia tumbuh dan berkembang, muncullah panji-panji tauhid, otomatis Namrud ambruk sendirinya. Begitu Nabi Musa alaihissalam menanamkan benih-benih tauhid, tumbuh dan berkembang menjadi pilar-pilar yang kokoh, apa yang terjadi? Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau sukses menanamkan tauhid selama 13 tahun di Makkah, dilanjutkan 10 tahun di Madinah, maka Abu Lahab, Abu Jahal, musuh bebuyutan dakwah Islam, hancur sendirinya. Nah, jadi saudara-saudara, jangan mimpi kita menghadapi kemusyrikan itu dengan tenaga, menghadapi kemungkaran itu dengan tenaga, tidak akan terlawan oleh kita. Mereka lebih canggih daripada kita. Lalu dengan apa dilawan? Dilawan dengan tauhid. Ketika akidah kita sudah murni ketauhidannya, ketika kesyirikan sudah bisa dibersihkan, ketika itulah pertolongan Allah datang, maka apapun bentuk kemungkaran, apapun bentuk kemusyrikan, apapun bentuk kezaliman akan ambruk sendirinya. Sudah berulang kali terjadi pada Nabi dan Rasul yang dahulu daripada kita. Ini pelajaran buat kita. Nah, jadi kembali kita sampaikan apa kata Abu Ja'far Ibnu Jarir. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan nabi-nabinya, katakanlah, inilah dakwah yang aku berdakwah kepadanya, inilah jalanku yang aku berada di atasnya, yaitu berdakwah untuk mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, bukan kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala selain Allah. Tuhan-Tuhan berhala ya bisa berupa
Harta bisa berupa tahta, kursi jabatan, dolar dan rupiah, falas dan fulus, itu semuanya berhala selain Allah. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu hanya kepada Allah. Orang yang mengikuti Rasul adalah sahabatnya Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Orang yang mengaku ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul, maka dakwahnya tidak jauh-jauh daripada dakwah tauhid, dakwah akidah yang sahihah. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Maha Suci Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dengan penuh pengertian dan keyakinan. Ala basirah. Ya, jadi dakwah itu dengan keyakinan. Tentu kitanya yakin dulu, baru kita bisa mendakwahi orang. Ketika kita masih ragu, masih bimbang, maka mustahil dakwah kita akan berhasil. Di dalam Syarah Al-Munazzil dikatakan, Allah menghendaki supaya kamu berdakwah itu dengan dalil-dalilmu, maka sampai kepada derajat ilmu yang tertinggi. Jadi ala basirah, di atas keyakinan, tanpa kebimbangan, maka ditopang dengan dalil-dalil yang valid, dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Bukan cerita-cerita dongeng. Nah, sebentar lagi, bukan sebentar lagi, sudah masuk kita Rabiul Awal. Di Rabiul Awal ini banyak cerita dongeng-dongeng. Ya, mungkin sebentar lagi akan sibuk di dalam WA kita, di dalam SMS kita, bahwa kita berlomba-lomba merayakan 12 Rabiul Awal. Muncullah hadis-hadis ya yang palsu. Man 'azzama mauludi kuntu syafa'atu yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan maulidku, maka aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Hadis ini maudhu'. Hadis ini la aslalah. Hadis ini palsu. Hadis ini bahasa sekarang adalah hoax. Tidak pernah Nabi berkata seperti itu. Nah, jadi kalau ini yang diusung dalam dakwah, itu namanya bukan ala basirah. Dakwah ala basirah itu adalah dengan dalil yang valid, dalil yang sahih dari qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Qala Allah, firman Allah dalam Al-Quran bisa kita telusuri surah berapa, ayat berapa. Wa qala Rasul bisa kita telusuri hadisnya, sanadnya siapa, rawinya siapa, nomor berapa. Nah, ini namanya valid. Tapi kalau cuman qila wa qala, katanya. Satu lagi, yang pertama kali merayakan maulid itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini berkembang di mana saja. Padahal kalau kita telusuri sejarah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi malah melenyapkan peringatan maulid. Yang melakukan maulid pertama kali adalah Bani Ubaid Al-Qaddah Fatimiyah, yaitu penguasa Fatimiyah. Fatimiyah adalah salah satu sekte daripada Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Sementara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah merupakan panglima perang yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Beliau tidak pernah peringatan maulid, beliau malah melenyapkan peringatan maulid yang dilakukan oleh Fatimiyah dan sekaligus meruntuhkan kerajaan Fatimiyah tersebut. Nah, di sini bedanya dakwah ala basirah, dakwah ala
qila wa qala. Dakwah di atas dalil, dakwah di atas cerita-cerita dongeng-dongeng belaka. Nah, jadi tadi Allah berfirman, katakanlah ini jalanku. Aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kamu hanya kepada Allah dengan penuh pengertian dan keyakinan. Maksudnya, aku dan pengikutku berada di atas basirah. Di dalam tafsir lain, dan orang-orang yang mengikutiku, ya, semuanya adalah di atas dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang valid itu. Selanjutnya, Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga berkata, ketika beliau menafsirkan An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketika Allah berfirman seperti ini, lalu beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menafsirkan, apa katanya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah tersebut. Jadi dakwah itu tidak sembrono, tidak asal jadi. Dakwah itu akan berbeda-beda tergantung mad'unya. Siapa mad'u tadi? Orang yang didakwahi. Seperti apa latar belakangnya, seperti apa backgroundnya, itu tidak sama menghadapi mereka. Maka ketika menafsirkan An-Nahl ayat 125 ini, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dakwah itu punya tingkatan-tingkatan. Di dalam ayat ini terkandung dakwah itu mempunyai tiga bagian atau tiga tingkatan, yaitu tergantung kepada mad'u, objek daripada dakwah. Ada kalanya ketika seorang da'i menghadapi orang yang mencari kebenaran, orang-orang awam, dan sebenarnya dari hatinya sudah ada mencintai kebenaran itu, tapi karena belum tahu, belum belajar sama sekali, maka mendahulukannya atas selainnya jika ia mengetahui. Maka orang semacam ini didakwahi dengan hikmah, dengan bijaksana. Jadi tadi kata Allah apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang, dakwahilah mereka kemana? Kepada jalan Tuhanmu. Caranya bagaimana? Cara yang pertama bil hikmah, dengan bijaksana, melihat seperti apa background, latar belakang mad'u kita. Kalau mad'u kita petani, maka contoh-contohnya adalah tanam-tanaman. Kalau objek dakwah kita orang pasar, maka contohnya adalah perdagangan. Nah, begitu selanjutnya. Nah, ini dikatakan adalah hikmah. Dan tidak perlu membutuhkan nasihat dan bantahan, tidak perlu berdebat. Ya, orang-orang yang betul awam tapi dia mencintai kebenaran itu tidak membutuhkan perdebatan. Kita cukup menyampaikan yang hak. Ini loh yang benar. Ini loh yang hak. Ini loh yang sesuai dengan tauhid.
ini loh yang sesuai dengan sunnah, cukup kita bicara seperti itu. Nah, ini kita gunakan ketika kita menghadapi keluarga kita di rumah. Tentu keluarga kita di rumah tidak sama backgroundnya, tidak sama latar belakangnya. Nah, kita harus faham. Kemudian yang kedua, ada kalanya orang itu sibuk dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Akan tetapi jika mengetahui kebenaran, ia akan mengutamakannya atas yang lain dan mengikutinya. Nah, maka orang semacam ini membutuhkan nasihat dengan nasihat yang menyenangkan dan menakutkan. Nah, inilah dia wal mau'izatil hasanah. Ya. Ketika intelijensinya meningkat satu tingkat, latar belakang pendidikannya lebih tinggi daripada yang tadi. Ya mungkin orang-orang birokrat, orang-orang kantoran. Nah, dia tidak mau kalau cuma dakwahnya seperti yang tadi. Maka perlu mau'izah. Ya. Mau'izatil hasanah. Ini dikatakan Allah tadi, ya. Wal mau'izah. Dan pelajaran-pelajaran. Perlu basyira wa nadhira. Kabar gembira dan kabar pertakut. Kalau kita beriman, kalau kita bertauhid, ini loh apresiasi dari Allah. Kalau kita musyrik, mempersekutukan Allah, ini loh ancaman Allah. Nah, kita tingkatkan daripada yang tadi. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada kalanya juga orang tersebut adalah orang yang mengingkari dan memusuhi. Maka orang semacam ini harus dibantah dengan bantahan yang baik supaya ia kembali, dan kalau tidak, hendaknya beralih ke cara tindakan tegas untuknya jika hal itu memungkinkan. Nah, ini tingkatan yang ketiga ini lebih berat lagi. Dia main logika. Dia memain ra'yu, memakai ra'yu. Nah, inilah kena syubhat Mu'tazilah. Kalau sesuai dengan akalnya dia terima. Kalau tidak sesuai dengan akalnya dia tolak mentah-mentah. Nah, tingkatan inilah yang dimaksud oleh ayat, kembali kepada An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, bantahlah mereka, tapi ingat dengan cara yang baik. Jangan menyudutkan mereka, tetaplah hormati mereka, tetaplah hargai mereka, tapi kita boleh membantahnya. Nah, itulah tingkatan-tingkatan dakwah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Selanjutnya penulis rahimahullahu taala Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menurunkan hadis sanadnya dari Abdullah ibnu Abbas. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Nah, kita kembali di awal pembahasan kitab Tauhid ini, kita membicarakan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, kata Nabi, dibangkitkan di hari kiamat di depan para ulama. Muaz bin Jabal terkena penyakit ta'un setelah diutus ke Yaman, ya, sampai pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau sempat jadi gubernur di Yaman, lalu kemudian pulang, lalu ke Syam. Nah, disitulah beliau terkena penyakit ta'un, ya, beliau meninggal
dalam keadaan syahid, ya, meninggal karena tapi bukan COVID, ya, namanya penyakit taun, pandemik juga, tapi bukan COVID-19 namanya. Nah, itu Mu'az bin Jabal. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, lalu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullaha fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimuhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimuhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sebelum Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman melaksanakan dakwah, terlebih dahulu Rasulullah mengadakan briefing, ya, menatar sebelum berangkat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya nanti engkau wahai Mu'az akan mendatangi kaum ahlul kitab. Ya, dibocorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang akan dihadapi. Nah, ini termasuk strategi, taktik, strategi dakwah adalah mengetahui mad'u, mengetahui sasaran, mengetahui objek dakwah. Ya, lapangan dakwah itu harus dipelajari. Nah, ini ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau sampaikan kepada Mu'az, wahai Mu'az, yang kamu hadapi bukan sembarangan orang. Yang kamu hadapi nanti adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Nah, jadi apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi ahlul kitab. Berkata Al-Qurtubi, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena waktu berada di Yaman jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab. Jadi Yaman itu didominasi oleh ahlul kitab. Lebih banyak komunitas mereka daripada orang-orang Arab musyrik, orang-orang musyrik Arab. Atau lebih dominan. Lalu beliau mengingatkannya dengan itu supaya Mu'az menyiapkan diri. Mu'az tidak sembrono, Mu'az dengan penuh perhitungan. Lalu berkata Al-Hafiz, ini sebagai pengatur wasiat, pengantar wasiat, agar ia mengkonsentrasikan tekadnya untuk menerima wasiat ini, ya, supaya Mu'az betul-betul menjalankan dengan serius. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awla ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Perhatikan,
Maka hendaklah dakwah yang pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Ini dakwah pertama kali nanti kamu sampaikan kepada ahlul kitab, kepada Yahudi, kepada Nasrani adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Di riwayat yang lain yaitu disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Mereka mengucapkan syahadat dan mereka mentauhidkan Allah. Syahadat itu kan sudah bertauhid, Ustaz? Belum. Banyak orang bersyahadat tapi belum bertauhid. Lidahnya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia masih musyrik, dia masih melakukan kemusyrikan. Nah, di sini dilapisi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup menyuruh orang bersyahadat, tapi orang itu juga disuruh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka benar-benar beribadah hanya kepada Allah, supaya mereka benar-benar meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah. Penulis mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat ini untuk mengingatkan makna syahadat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ya tidak cukup hanya untuk diucapkan saja. Ya, tidak cukup hanya untuk diucapkan saja. Ternyata di belakangnya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tauhid juga ada syarat dan ketentuannya. Tidak cukup sekedar diucapkan saja. Nah, jadi hendaklah dakwah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah beribadah kepada Allah, yaitu dengan mereka menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah. Caranya bagaimana? Mentauhidkan Allah adalah dengan mengkufuri selain Allah, mengingkari selain Allah. Ya, beriman kepada Allah lalu kufur kepada selain Allah. Nah, selain Allah itu disebut dengan taghut. Dengan taghut. Nah, jadi mentauhidkan Allah itu adalah dengan mengkafiri taghut. Mengkafiri adalah mengingkari taghut. Apa itu taghut? Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, segala sesuatu yang ditaati ketika bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penulis menurunkan Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. Di situ Allah mengatakan, diawali dengan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, setelah itu faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Maka barang siapa yang mengingkari taghut, kalau di zaman Nabi taghut itu adalah Lata, Uzza, Hubbal, Manat. Itu batu-batu yang dipahat menjadi patung. Ternyata taghut itu bukan hanya patung, berhala juga patung. Nah, sudah kita sampaikan apa bedanya patung dengan berhala?
Kalau patung, segala sesuatu yang dipahat dan disembah. Kalau berhala, sesuatu yang disembah selain Allah walaupun tidak dipahat, itu berhala. Jadi dolar dan rupiah itu menjadi berhala, falas dan fulus menjadi berhala, kursi jabatan menjadi berhala. Kalau itu yang kita utamakan daripada Allah, itu yang kita cari dengan menggadaikan agama Allah, berarti kita telah menjadikan semua itu menjadi berhala, itu menjadi tagut. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang telah mengingkari tagut, penyembahan kepada selain Allah, lalu wa yu'min billah, mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, kata Allah. Apa itu? La ilaha illallah. Barulah dia disebut berpegang kepada la ilaha illallah. Sebaliknya, walaupun syahadatnya berapi-api, la ilaha illallahnya bergemuruh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kemusyrikan jalan terus, berarti dia belum berpegang kepada tali yang kokoh la ilaha illallah. Lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi di belakang masih dia mempersekutukan Allah dengan tagut-tagut tadi, berhala-berhala tadi. Berarti buhul tali yang dipegangnya bukanlah buhul tali yang kokoh. Nah, lalu kemudian la ilaha illallah itu yang sempurna telah memenuhi 7 syarat. Ini sebenarnya sudah pernah kita jelaskan ketika di Tauhid Syekh Fauzan. Nah, kita murajaah saja sedikit. Syarat yang pertama, mengetahui. Tidak cukup la ilaha illallah diucapkan saja, tapi harus faham apa kandungan la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah. Kita harus faham. Nah, lalu kemudian yakin. Kalau mengetahui, ya, ini menyingkirkan kepada kebodohan. Kita tidak boleh bodoh dengan la ilaha illallah. Yakin nanti akan menyingkirkan kepada kebimbangan. Yang ketiga, ikhlas. Maka ini akan menyingkirkan kemusyrikan. Selanjutnya, cinta, mahabbah. Maka ini akan menyingkirkan kebencian. Memang ada orang benci sama la ilaha illallah, Ustaz? Ada. Ingat kemarin ada yang membakar la ilaha illallah? Tidak sudi dengan la ilaha illallah. Mereka lebih senang dengan PKI daripada la ilaha illallah. Bukti yang bicara, survei membuktikan. 5. Menerima. Ini menyingkirkan penolakan terhadap la ilaha illallah. Kemudian keenam, mematuhi. Ya, ini akan menyingkirkan pengingkaran, ingkar. Muslim fobia, KTP-nya Islam, dia pakai peci, bila perlu pecinya putih, tapi alergi dengan syariat Islam. Dia tidak menerima, dia tidak mematuhi, ya, dia menolak, dia mengingkari. Tidak cukup la ilaha illallahnya, percuma la ilaha illallahnya. Nah, lalu kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, kejujuran. La ilaha illallah itu harus dengan jujur. Jangan mulutnya la ilaha illallah tapi hatinya menolak. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin di Madinah yang dihadapi Nabi SAW.
Ya, kejujuran akan menolak kedustaan. Nah, setelah memenuhi syarat ini, barulah la ilaha illallahnya, syahadatnya diterima, barulah orang itu disebut dengan berpegang kepada tali yang kokoh. Sebaliknya, walaupun syahadatnya berapi-api, la ilaha illallahnya bergemuruh, tapi 7 syarat ini tidak ada di dalam dirinya, maka kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia bersyahadat sama dengan tidak bersyahadat. Biar kata orang Padang, mentimun bungkuak. Ya, ketimun, kalau bengkok masuk karung tapi nggak dihitung. Nah, itulah syahadat yang tidak ada nilainya kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak memenuhi 7 persyaratan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim